Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mitra muslim, kita jumpa lagi dalam pengupasan tentang kisah sejarah para anbiya wal mursalin. Dan pada episode kali ini kita mulai masuk kepada penciptaan manusia yang pertama, Abul Bashar, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Namun demikian, sebelum kita bicarakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, kita perlu melihat pada unsur-unsur yang terkandung dalam penciptaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau makhluknya terdiri dari beberapa unsur. Ada yang menyebutkan ada unsur al-kathif. Al-kathif itu adalah unsur dari tanah dan air. Artinya sesuatu yang berbentuk dari tanah maupun air. Dan ini bisa diartikan bahwa kathif ini adalah hal yang jasadi, terlihat oleh kasat mata. Kathif. Ada juga Allah menciptakan makhluk di dunia ini dalam bentuk syaffaf. Syaffaf ini seperti angin, seperti api. Ya, angin itu tidak terlihat. Jadi Allah menciptakan makhluk di alam dunia ini dalam dua unsur, unsur kathif dan unsur syaffaf. Itu pertama. Yang kedua, di samping dua unsur tadi, setelah terciptanya unsur-unsur yang dua, ada unsur lain yang diberikan Allah kepada makhluknya, yaitu yang kita tahu Allah memberikan hati, perasaan. Allah menciptakan akal kepada umat manusia atau pada makhluknya. Juga Allah memberikan nafsu. Dan yang terakhir, Allah masukkan ruh ke dalam jasad atau ke makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti apabila kita bicara tentang Nabi Adam alaihissalam, maka akan terkait dengan yang namanya jin yang berbentuk syafaf yang tidak terlihat. Begitu juga malaikat. Nah, mitra muslim, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa penciptaan Adam alaihissalam ada disebutkan dalam sebuah surat Fatir atau surat Ghafir juga ada ayat 67, kalau Fatir ayat 11, walaqad wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan kamu daripada turab, dari debu. Tapi di lain ayat dikatakan inni khaliqun basyaram min tin. Allah menciptakan dari unsur tin, tanah. Pada surat yang lain ada juga dikatakan min solsolin kan fakhar, kal fakhar. Ada dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Dan juga dikatakan min solsolin min hamain masnun. Al-Hijr ayat 26. Dan min tinin lazib. Surat Sofat ayat 11. Di sini saya coba ingin meringkas daripada beberapa ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk manusia dulu. Tadi ada min turab, min tin. Jadi ada menciptakan dari turab, ada diciptakan dari tin, ada dari tin lazib, ada dari solsol, hamain masnun, dan kafakhar. Coba kita lihat. Turab artinya adalah pasir atau debu. Ya, jadi Allah menciptakan Adam atau makhluknya dari debu. Kemudian min tin. Apa itu tin? Tin itu adalah percampuran antara tanah dengan air. Ya, jadi dari debu jadi tanah, kemudian dengan air, pencampuran antara tanah
dengan air, lahirlah namanya tinun lazib, saling menempel. Turab, tin, kemudian tinun lazib. Kemudian terjadilah solsolin, atau dalam Al-Quran dikatakan solsolin kan fakhar, tanah liat yang sudah berbentuk, atau tanah liat yang yabis, yang kering. Dan disitulah terjadi satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam atau makhluknya yang pertama kali dari turab, tin, tinun lazib, solsolin, kemudian jama'in masnun, dan liat atau kalfakhar, tanah kering yang ada wangi-wangiannya. Inilah proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Adam sebelum Adam dimasukkan ruh ke dalamnya. Dari mana tanah-tanah itu didapatkan? Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, coba turun ke bumi, carikan tanah, kumpulkan debu. Maka dikumpulkanlah tanah-tanah tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis bahwa tanah yang dikumpulkan itu bukan dari satu tempat, tapi dari beberapa tempat. Oleh karenanya tanah itu ada yang berbentuk berwarna putih, al-abyad, ada yang al-ahmar, ada yang merah, ada yang hitam. Dicampur menjadi satu sehingga umat manusia memang terdiri dari beberapa warna, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat dan sebagainya. Karena memang asal mula daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam melalui malaikatnya pada saat turun ke bumi untuk mencari tanah menciptakan Nabi Adam. Selanjutnya, setelah tanah kering itu jadi berbentuk, maka Allah membiarkannya selama 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang melihatnya ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi ada dua riwayat yang kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah kitab yang saya sebutkan dari pengantar tadi, bahwa saya menggunakan dua kitab dasar, yaitu Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir dan Tarikh At-Tabari, diperkuat tentunya dengan Qisasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Setelah 40 tahun atau selama 40 tahun atau 40 hari, tanah yang tadi sudah berbentuk itu, datanglah malaikat. Pada suatu waktu juga datang jin. Ya, datang jin melihat ini bentuk apa ini? Ciptaan Allah yang baru ini apa? Namanya jin. Dia coba melihat makhluk baru yang diciptakan Allah ini apakah bermanfaat atau tidak. Karena kita tahu bahwa jin di alam samawat sana mengatakan bahwa sayalah raja dari segala raja makhluk yang ada di alam dunia ini. Tidak ada makhluk lain kecuali saya, seperti jin. Makanya penasaran. Nabi jin melihat, ternyata jin ini melihat ada kelemahan pada penciptaan daripada manusia atau bashar ini, kelihatannya ada kelemahannya. Kenapa? Jin itu bisa masuk ke dalam rongga-rongga sebuah bentuk yang diciptakan Allah itu, yang diciptakan oleh, ada disebutkan biaidillah, dengan tangan Allah, tapi maaf, bukan tangan Allah. Allah tidak bertangan. Atau laisa kamitslihi syai'un. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Jangan dibayangkan Allah punya tangan. Tapi Allah sendiri yang menciptakannya. Ya, karena Allah menciptakan alam dunia ini dengan perantara malaikat. Seperti tadi tanah, Allah memerintahkan malaikat sudah mengambil tanah. Atau penciptaan yang lain melalui malaikat. Tetapi khusus untuk yang satu ini, Allah memerintahkan atau mengatakan bahwa ini adalah ciptaanku sendiri. Jadi jangan salah tafsir kalimat biaidinya dengan tangan aku, bukan berarti Allah mempunyai tangan. Ya, sekali lagi, Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa dibayangkan, dan jangan dibayangkan kalau Allah itu punya tangan. Baik, kita kembali lagi ke penciptaan tadi. Ketika jin masuk ke dalam rongga, jadi manusia itu ternyata ada rongga-rongga, melihat ada peluang di mana jin akan bisa mengganggu, menggoda makhluk yang akan diciptakan Allah. Sementara malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa kau ciptakan makhluk baru ini?" Ada dalam Al-Quran, "Kenapa kau ciptakan
makhluk baru, sementara yufsikud dima, ada makhluk sebelumnya itu ada makhluk yang satu sama lainnya saling membunuh, saling merusak, yaitu jin. Allah mengatakan, antum la ta'lamun, hai malaikat, Anda tidak akan tahu kenapa aku harus menciptakan makhluk baru ini yang disebut dengan basyarun, yang nanti disebut dengan nama manusia. Baik, akhirnya setelah tadi kering, tin tadi atau tanah yang kering tadi, setelah berjalan 40 tahun lamanya, maka Allah masukkan ruh. Ya, karena unsur yang pertama sudah, unsur tanah sudah, air dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah latifatu rabbaniyah. Ya, rabbaniyah salah satunya adalah ruh. Maka Allah masukkan ruh kepada jasad yang tadi telah tercipta selama kurang lebih penciptaannya pengeringannya 40 tahun. Dari mana? Dari mata. Ruhnya dimasukkan dari mata, kemudian lewat tenggorokan. Pada saat sampai ke tenggorokan, atasya, ternyata Nabi Adam bersin. Maka malaikat mengajarkan, atau kalimat yang pertama dikeluarkan adalah alhamdulillah. Allah mengatakan yarhamuk rabb. Jadi Allah memberikan kasih sayang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian roh itu terus mengalir sampai bawah, maka terciptalah, bergeraklah satu bentuk yang tadi terdiri dari unsur-unsur yang Allah ciptakan, maka terjadilah seorang makhluk yang disebut dengan insan atau manusia. Bagaimana lanjutannya setelah roh dimasukkan ke dalam jasad seorang manusia yang diambil dari tin tadi, dari turab tadi, dari solin tadi? Maka Nabi Adam dilepas. Ada yang mengatakan Nabi Adam diciptakan di langit. Ada orang juga mengatakan diciptakan di surga. Tapi saya lebih berpendapat dengan beberapa kitab yang saya baca, dia tetap diciptakan bukan di surga. Karena nanti pada saat diciptakannya Hawa dari tulang sebelah kiri Nabi Adam, diperintahkan untuk pergi ke surga. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa Nabi Adam alaihissalam saat itu berada di alam dunia ini atau di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuki tentang Nabi Adam yang kita ambil dari beberapa ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Shauki Abu Khalil, ini ulama dari Syria yang hidup pada tahun 1900-an ya, sudah mulai ke sini, mengarang sebuah buku Atlasul Quran. Atlasul Quran. Dia mencoba menghimpun beberapa ayat Quran tentang Nabi Adam alaihissalam. Di sini disebutkan bahwa zakara ismu Adam alaihissalam fil Quran khamsan wa ishruna marrah. Jadi nama Nabi Adam atau Adam dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu 25 kali ya. Di antaranya kalau saya bisa bacakan ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 37, kemudian Al-Imran, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Isra, Al-Kahfi, kemudian surat Thaha, dan ada di surat Yasin. Jadi kalau ingin mencari tentang kalimat atau huruf atau nama Adam alaihissalam, itu sudah ada dalam Al-Quran berjumlah 25 surah ya, khamsan wa ishruna marrah, 25 kali dalam Quran yang kita pegang saat sekarang ini. Nah, bagaimana lanjutannya mitra muslim? Insya Allah pada episode berikutnya saya akan lanjutkan bagaimana tentang kondisi Nabi Adam alaihissalam sesuai dengan Al-Quran yang saya sebutkan, kemudian terciptanya Hawa, kemudian bagaimana Nabi Adam dan Hawa bertemu,
kemudian pergi ke sorga, dan kemudian lepas lagi ke dunia, berpisah sampai dengan anak beranak, dan akhirnya mempunyai 20 anak tauam sampai dengan Nabi Syis dan seterusnya. Insya Allah akan kami sajikan, kita sharing bersama pada episode yang akan datang. Demikian mitra muslim, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi ada satu hal yang perlu kami garis bawahi, bahwa Allah menciptakan manusia atau Allah menciptakan alam dunia ini berproses. Ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesuatu dengan sekejap, kun fayakun, antara kaf sama nun. Jadi Allah menciptakan sesuatu makhluk itu dari kaf sampai nun, kun, sekali kejap, kaf, nun. Jadi alam dunia ini bisa saja diciptakan, nama amruhu iza arada shay'an an yaqula kun fayakun. Allah bisa menciptakan manusia antara kaf, huruf kaf dengan nun, kun. Sekejap bisa. Tetapi tentunya hikmahnya adalah Allah ingin memberikan kepada pengertian atau ilmu kepada kita bahwa hikmah segala sesuatu itu, hidup ini perlu berproses. Inilah hikmah daripada penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, dari sejak diciptakannya dari tin sampai dengan Nabi Adam sudah mulai bisa bergerak, sudah punya roh. Adapun bagaimana selanjutnya, kemana Nabi Adam dan seterusnya, insya Allah akan kami sampaikan, akan kami sajikan pada episode berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan 6 hari. Hari ketujuhnya Tuhan untuk beristirahat. Hari Jumat diciptakannya Adam alaihissalam. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga, dan Allah menciptakan segala yang berbentuk penyakit-penyakit makruh, hal yang tidak disukai, Allah ciptakan juga, yaitu pada hari